Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang tak terhingga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam atas Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling kita cintai dalam hidup kita ini, manusia yang paling kita rindukan, karena beliaulah yang telah berjasa menyampaikan a'zama nikmah wa rahmatan lil alamin, berupa dinul Islam sebagai karunia Allah terbesar ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang saya sedang berada di sebuah desa. Di belakang saya menggambarkan ada satu rumah adat Kampar yang merupakan ciri khas masyarakat Kampar. Maka tausiah singkat kali ini kita berbicara tentang bagaimana musyawarah itu menjadi ciri dari orang-orang Kampar, ciri dari masyarakat Kampar. Nah, kita orang Kampar ini adalah orang yang agamis. Kita mengedepankan prinsip musyawarah dalam segala hal yang di situ memang tidak diatur oleh agama kita. Itu ciri kita, orang Kampar. Artinya kalau ada orang Kampar tidak mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, ini kita ragukan tentang kekamparannya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, nah sudah terkenal pepatah adat bahwa bahwa adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Apa kata syarak? Itu kata adat. Iya kata syarak, benar kata adat. Jadi adat ini bersumber dari syarak, besar dari syarak, muncul dari syarak, syarak muncul dari kitabullah. Semuanya dipayungi oleh kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang menjadi pilar utama dalam kehidupan kita itu adalah mesti adanya musyawarah. Musyawarah ini, apalagi kita sebagai orang Kampar, masyarakat yang beradat, ada 3 pemimpin kita. Yang pertama penguasa, yang kedua atau disebut dengan umara, yang kedua alim ulama, yang ketiga pucuk pimpinan adat. Ketiga-tiga ini adalah pimpinan kita dan kita sebagai rakyat. Semua mereka mesti berprinsip mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan yang tidak diatur oleh agama kita, tapi semuanya mesti berpayung kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengedepankan prinsip musyawarah? Padahal secara logika bisa saja semua masalah yang muncul pada diri sahabat, pada diri beliau, pada keluarganya atau pada masyarakat, bisa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah menyelesaikan semua masalah itu dengan wahyu. Ada masalah, turun wahyu, selesai. Ada perkara, dilaporkan kepada beliau, turun wahyu menyelesaikan. Ada ancaman perang, Rasul tak perlu untuk berembuk dengan para sahabatnya, turun wahyu. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan betapa musyawarah ini adalah aspek terpenting dalam kehidupan bersosial. Maka Allah pun tidak mencukupkan semua persoalan kita dengan wahyu, tapi mesti ada persoalan-persoalan yang diputuskan dengan musyawarah. Bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi,
Wa qala hadisun hasan. Hadis ini adalah hasan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan aksara musyawaratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah terhadap sahabat-sahabatnya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul saja bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, terjadi ancaman perang, bermusyawarah, rata-rata dengan permusyawaratan. Selesai perang Badar, bagaimana dengan tawanan perang? Rasul bermusyawarah. Nah, dalam perang Uhud menentukan tempat perang, Rasul bermusyawarah. Ini Rasulullah paling banyak bermusyawarah. Nah, siapa Anda sebagai pemimpin tidak musyawarah? Apa kehebatan Anda? Rasul saja bermusyawarah. Sebagai ulama, siapa Anda? Rasul saja bermusyawarah kalau tidak mau bermusyawarah. Sebagai pemimpin adat pun juga seperti itu. Semuanya mesti dengan musyawarah dalam hal-hal yang perlu kita musyawarahkan. Maka oleh karena itu, ini menjadi satu ciri khas tertentu. Nah, bagi orang-orang masyarakat Kampar, kita ini adalah orang yang beragama. Kita adalah orang-orang yang beradat. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Maka musyawarah menjadi pilar yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, kalau ada umpamanya pemimpin yang tidak mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, ada ancaman dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Namun walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani, tetapi Imam Tirmizi tidak meriwayatkan hadis dalam kitabnya. Kelemahan ini dinilai karena ada seorang perawi bernama Solehul Muri. Dia adalah perawi yang dhaif, tapi dari segi keadalan dia adalah orang yang soleh. Dia adil tapi tidak dhabit. Namun Imam Tirmizi pun juga memberikan hadisnya di dalam kitabnya ini. Bagaimana bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Apabila pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, dan orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling berlapang dada, pemurah di antara kalian, dan urusan-urusan kalian diselesaikan dengan cara musyawarah, maka zahrul ardi, punggung bumi ini, itu lebih layak, lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan perut bumi. Kalian lebih layak hidup karena mampu menyejahterakan bumi, mampu memakmurkan bumi. Itu kalau mengedepankan prinsip musyawarah. Pemimpin sudah mengedepankan prinsip musyawarah, orang kaya pun juga mengedepankan prinsip musyawarah dalam membelanjakan hartanya, pemurah. Tapi sebaliknya, wa iza kana umara'ukum, apabila pemimpin kamu itu syirarakum, orang yang terjelek di antara kamu, wa aghniyaukum buhalaakum, sementara orang kaya di antara kalian itu, orang kaya kalian itu adalah orang-orang yang bakhil. Wa umurukum ila nisaikum, dan urusan-urusan kalian sudah diserahkan kepada perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, sementara urusan itu harus dipegang oleh laki-laki. Fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, kalau begitu perut bumi lebih baik bagi kalian daripada punggung bumi. Ini tentu menjadi perhatian besar betapa musyawarah itu menjadi suatu yang diutamakan dalam agama kita, dan agama adalah menjadi penopang dari seluruh kegiatan kehidupan kita, baik adat kita, ibadah kita, agama adalah penopangnya. Maka sebagai masyarakat Kampar, jangan sampai ciri musyawarah itu hilang pada diri kita. Harus kita pegang erat-erat, karena ini adalah pilar yang utama dan akan menjadi baik ketika kita betul-betul menegakkan pilar ini, karena suatu keputusan sudah memperhatikan kepentingan semua orang,
dikeluarkan berdasarkan ilmu oleh para ahli dan pakarnya, maka akan melahirkan suatu keputusan yang terbaik. Tapi kalau tidak, itulah ancamannya, perut bumi lebih baik daripada punggung bumi untuk kalian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam tausiah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.